Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bayern siap bersaing dengan Arsenal untuk datangkan Hakimi. Arsenal disebut sudah bersiap untuk kehilangan Hector Bellerin. The Gunners lantas dikabarkan mengincar Achraf Hakimi sebagai penggantinya. Akan tetapi Arsenal tak akan bisa dengan tenang mengejar Hakimi. Pasalnya Bayern Munchen juga tergiur dengan permainan bek berusia 22 tahun tersebut. Kabar itu dilansir oleh jurnalis asal Jerman, Manuel Bonke via Sportsmall. Manuel mengklaim Hakimi menarik perhatian bos anyar Bayern, Julian Nagelsmann. Harga Hakimi mungkin akan terlalu mahal bagi Bayern karena ia masih terikat kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Kabarnya, pemain Maroko itu tak akan dilepas kecuali ditebus minimal 50 juta pound sterling. Mourinho ingin ajak mantan anak asuhnya di Manchester United. Mourinho memang baru akan melatih mulai musim panas nanti. Namun ia sudah mulai mempersiapkan rencana untuk membangun skuad AS Roma sesuai keinginannya. Pertama-tama ia ingin memperkuat skuad Roma dengan sejumlah amunisi baru. Kabar itu dilansir oleh Sport Italia. Laporan itu menyebut bahwa dari beberapa nama yang diinginkan oleh Mourinho, salah satunya adalah mantan anak asuhnya di Manchester United, Nemanja Matic. Laporan itu juga menyebut pihak Roma sudah bergerak untuk merealisasikan keinginan Mourinho. Mereka sudah menghubungi pihak MU untuk menanyakan peluang transfer pemain asal Serbia tersebut. Keluarga Glazer bungkam soal aksi demonstrasi fans MU. Ratusan penggemar MU berunjuk rasa di Old Trafford jelang pertandingan melawan Liverpool dalam lanjutan Premier League. Protes ini merupakan wujud kekesalan fans setan merah atas kepemimpinan keluarga Glazer. Keluarga konglomerat dari Amerika Serikat itu mendapat pertanyaan bertubi-tubi dari awak media Inggris untuk meminta kejelasan mengenai masalah di klub. Media Mirror Sport mencoba bertanya kepada Avram Glazer, wakil ketua MU sekaligus anggota keluarga Glazer. Pria 60 tahun itu memberikan tanggapan tidak ada komentar. Glazer memilih bungkam sembari mengabaikan reporter yang menanyainya. Laga Manchester United versus Liverpool dapat jadwal baru. Liga Inggris telah menentukan jadwal baru untuk pertandingan akbar antara Manchester United kontra Liverpool. Pertandingan bertajuk Northwest Derby itu akan berlangsung di Old Trafford pada Jumat 14 Mei 2021 pukul 2:15 waktu Indonesia bagian Barat. Gegara pesan rasis, legenda Arsenal Jens Lehmann dipecat Hertha Berlin. Jens Lehmann baru saja dipecat oleh Hertha Berlin. Alasannya, ex-kiper Arsenal itu kedapatan mengirim pesan berbau rasisme kepada sesama ex-pemain timnas Jerman Dennis Augo. Augo sendiri merupakan pemain Jerman berdarah Nigeria dan kini bekerja sebagai pundit untuk Sky Deutschland. Akibat hal tersebut, Lehmann sudah meminta maaf. Namun Hertha menegaskan tak ingin lagi terasosiasi dengan pria 51 tahun itu. Tak cuma diputus kerjasamanya oleh Hertha, Sky Deutschland menegaskan tak mau lagi mengundang Lehmann sebagai pundit. Sebelumnya ia memang kerap diminta tampil. Rp14 triliun belum mampu bawa PSG juara Liga Champion. PSG harus kembali mengubur mimpi menjuarai Liga Champions musim ini setelah mereka disingkirkan Manchester City di babak semifinal. Dua kali PSG menelan kekalahan dengan total agregat 1-4. PSG sejatinya sudah bertransformasi khususnya sejak tahun 2011 kala klub asal kota Paris itu diambil alih oleh Qatar Sport Investment. Les Parisiens total sudah menghabiskan uang mencapai 1 miliar US dollar atau setara 14 triliun rupiah untuk beli pemain sejak 9 tahun terakhir. Namun apa daya, juara Liga Champions belum juga hinggap di lemari PSG walau sudah mengeluarkan banyak uang.
Tampaknya PSG masih butuh bersabar lagi dan mengelola skuad lebih matang. Sebab tentu trofi tidak bisa begitu saja ditebus dengan uang. Chelsea versus Madrid menang 2-0, The Blues ke final Liga Champions. Chelsea menjamu Real Madrid di Stamford Bridge pada leg kedua babak semifinal Liga Champions. Tim tamu lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun Chelsea dengan pressing mereka mampu melancarkan serangan cepat yang berbahaya. Chelsea lebih efektif dengan unggul di babak pertama melalui Timo Werner di menit ke-28. Wordt helemaal vrij en wipt die bal op de lat. En nu zit hij er wel in. Mason Mount kemudian memastikan tim London Biru menang 2-0 berkat golnya di menit ke-85. Nu dan. Ja, eindelijk. Hasil ini membawa Chelsea melaju ke laga final usai unggul agregat 3-1. Duel sesama tim asal Inggris bakal tersaji di laga puncak. Chelsea sudah dinanti oleh Manchester City yang di semifinal menyingkirkan PSG. N'Golo Kante jadi man of the match di laga Chelsea versus Madrid. Jelas, Mount dan Werner memegang kontribusi besar dalam kemenangan Chelsea. Namun publik tidak boleh melupakan jasa N'Golo Kante yang benar-benar menguasai lini tengah pada pertandingan kali ini. Staminanya yang luar biasa memungkinkan Kante membantu lini serang sekaligus pertahanan. Ia juga menjadi pengedar bola yang baik dengan presentase operan sukses mencapai angka 88%. Kante juga melakukan 1 jegalan, 1 sapuan, dan 4 kali intercept selama 90 menit penuh. Penampilannya sampai membuat pengamat teknis UEFA John Peacock terkesima. Ia pun tak sungkan memberinya gelar Man of the Match. Chelsea ke final Liga Champions musim ini, Thomas Tuchel catat rekor unik. Chelsea akhirnya lolos ke final Liga Champions 2020-2021. Keberhasilan itu membuat sang pelatih Thomas Tuchel mencatatkan rekor unik di Liga Champions. Menurut laporan William Hill, Tuchel menjadi juru taktik pertama yang lolos ke final Liga Champions 2 kali beruntun bersama 2 klub berbeda. Sayangnya, pada kesempatan pertama, Tuchel gagal menjadi juara. Sebagaimana diketahui, Tuchel hampir menjadi juara Liga Champions bersama PSG pada musim lalu. Sayang, Les Parisiens kalah 0-1 dari Bayern Munich di partai puncak. Kiper terbang bikin Real Madrid terusir dari Liga Champions. Salah satu peluang emas Madrid saat melawan Chelsea tercipta pada menit ke-35 lewat kepala Karim Benzema. Dalam posisi ideal di depan gawang, striker asal Prancis itu mampu menyundul umpan panjang dari luar kotak penalti. Namun Edouard Mendy muncul sebagai pembawa petaka bagi kubu Madrid. Mendy melompat bak seperti terbang untuk meninju bola yang mengarah ke gawangnya. Performa Mendy dalam duel kali ini memang patut diacungi jempol. Menurut data dari SofaScore, dia melakukan 5 kali penyelamatan. Kecewa Real Madrid kalah, Zinedine Zidane sampai cuekin Thomas Tuchel. Kekalahan Real Madrid di tangan Chelsea membuat Zinedine Zidane selaku pelatih merasa terpukul. Saking kecewanya, ia sampai lupa memberikan ucapan selamat kepada nahkoda The Blues Thomas Tuchel. Begitu peluit panjang dibunyikan, pria berkebangsaan Prancis tersebut langsung memasuki lorong menuju ruang ganti. Mungkin karena saking kecewanya, Zidane sampai melupakan tradisi bersalaman antar pelatih dari kedua tim yang seringkali dilakukan pada akhir laga. Ia tidak memedulikan Tuchel dan meninggalkan lapangan begitu saja. Sejarah, Chelsea tim pertama yang lolos ke 2 final Liga Champions dalam satu musim. Raksasa Inggris Chelsea menorehkan sejarah dengan menjadi klub pertama yang meloloskan tim pria dan wanita mereka ke final Liga Champions dalam satu musim yang sama. Beberapa waktu lalu, tim wanita Chelsea asuhan Emma Hayes memastikan diri melaju ke partai puncak usai menyingkirkan Bayern Munchen di semifinal dengan kemenangan agregat 5-3. Sedangkan tim pria baru saja mengalahkan Real Madrid dengan agregat 3-1. Nukil Skopka, keberhasilan 2 tim berbeda ke final ini pun jadi pencapaian bersejarah karena Chelsea lah yang berhasil melakukannya untuk kali pertama sepanjang sejarah Liga Champions.
Gagal penuhi target, AC Milan bakal pecat Stefano Pioli dan tunjuk Maurizio Sarri. Maurizio Sarri masuk dalam kandidat pelatih AC Milan musim depan jika Stefano Pioli gagal mewujudkan target finish di 4 besar Serie A Italia musim depan. Ia sempat santer disebut bakal membesut AS Roma, tapi Giallorossi secara mengejutkan justru mendapuk Jose Mourinho sebagai pelatih anyar mereka. AC Milan nantinya harus membayar sejumlah kompensasi kepada Juventus jika ingin memboyong Sarri. Pasalnya Sarri masih terikat kontrak dengan Bianconeri hingga Juni 2022 nanti. Rekor, Juventus keluar uang sampai 692 miliar rupiah lantaran memecat Allegri dan Sarri. Terhitung sejak tahun 2019, Juventus memutuskan berpisah dengan dua pelatih, yakni Massimiliano Allegri dan Maurizio Sarri. Pemecatan kedua sosok tersebut membuat Bianconeri merugi hingga 40 juta euro atau setara 692 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Biaya tersebut belum mencakup gaji yang diterima oleh pelatih sekarang Andrea Pirlo. Pria berumur 41 tahun tersebut terikat kontrak selama 2 musim dan belakangan kerap dirumorkan bakal dipecat Bianconeri. Solskjaer sampaikan kabar gembira soal kondisi terbaru Anthony Martial. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyampaikan kabar gembira perihal kondisi terbaru striker andalannya Anthony Martial. Seperti diketahui, Martial sudah absen memperkuat Manchester United sejak akhir Maret lalu usai ia mendapat cedera lutut kala membela tim nasional Prancis. Anthony Martial terlihat bagus, dia baru saja memulai jogging di luar yang tentunya merupakan langkah pertama di rehab, ujar Solskjaer di laman resmi United. Dia melakukan sebagian besar pekerjaan di gym dan melihatnya di luar sana mendapatkan udara segar merupakan hal bagus dan mudah-mudahan kami akan melihatnya sebelum musim berakhir, tambahnya. Gara-gara Lingard, David Moyes ingin boyong satu lagi pemain MU ke West Ham. Penampilan apik Jesse Lingard sejak dipinjam dari Manchester United membuat David Moyes ingin memboyong satu lagi pemain MU ke West Ham, yakni Brandon Williams. Seperti diketahui, pemain 20 tahun itu memang tersingkir dari tim utama karena kalah bersaing dengan Luke Shaw dan Alex Telles. Dengan usianya yang masih muda dan pengalamannya bermain bersama Setan Merah, Williams dinilai bisa menjadi pelapis sempurna bagi Aaron Cresswell di sektor bek kiri The Hammers. Di sisi lain, dia juga bisa bermain menjadi bek kanan sehingga bisa menjadi pelapis Vladimir Koval di sektor tersebut. Tolak perpanjang kontrak di Arsenal, David Luiz merapat ke Serie A Italia. Enggan memperpanjang kontraknya di Arsenal yang akan habis 2 bulan lagi, David Luiz merapat ke Serie A untuk bergabung dengan Lazio di bursa transfer musim panas. Dilansir Sportsmall, David Luiz pun berencana meninggalkan Liga Inggris untuk menjajal petualangan baru di Serie A Italia dengan Lazio menjadi kandidat terkuat sebagai pelabuhan barunya. Lebih lanjut, perwakilan sang bek tengah bahkan diklaim telah menjalin komunikasi dengan manajemen Bianconcelesti. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!